Supreme Martial God Technique. Bab 936-940. Bab 936 Bunuh. Diserang oleh dua artefak yang dikendalikan oleh Shenlong Wuhun dan Wu Yun. Meski mengandalkan tingkat kultivasi sebesar itu, sulit untuk benar-benar menyakitinya untuk sementara waktu. Namun, jika dia ingin melarikan diri, mungkin tidak semudah itu. Wu Yun melihat gerakan Yan Wuhun yang semakin kacau. Mengetahui bahwa keadaan pikirannya secara bertahap mulai kacau. Sudut matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin menerobos. Dia berkata pada dirinya sendiri, sekarang. Tiba-tiba, Wu Yun membuang kedua artefak itu lagi. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membentuk segel di tangannya. Inilah tepatnya teknik segel yang mengguncang surga. Setelah beberapa saat, segel kuno perlahan muncul di kehampaan. Sementara Yan Wuhun terjerat dalam dua artefak dan roh naga ilahi, dia juga selalu mengawasi pergerakan Balbert dan Wu Yun. Awalnya, saat saya melihat burung botak itu menggunakan cakar raksasanya yang menakutkan lagi, saya mulai panik. Saat ini, saya melihat Wu Yun juga menggunakan teknik sihir. Sambil menahan serangan artefak dan naga dewa, dia menatap segel kuno yang perlahan muncul di kehampaan. Penindasan dari segel pembalik surga perlahan menyebar dari kehampaan. Yan Wuhun berkata dengan ngeri. Siapa kamu? Segel kuno ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Yan Wuhun bahkan mulai berbicara dengan tidak jelas. Dia bisa merasakan tekanan dari segel kuno ini lebih mengerikan daripada cakar raksasa itu. Itu bahkan cukup untuk mengancamnya. Setelah beberapa saat, baik cakar ilahi kekosongan maupun segel pembalik langit telah terkondensasi. Wu Yun dan Balbert saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Hampir di saat yang sama, dia berkata, lakukan. Yan Wuhun jelas melihat tindakan mereka berdua. Mengetahui bahwa mereka akan mengambil tindakan, bagaimana dia berani melawan dua keterampilan seni bela diri yang menakutkan. Dia melakukan dua aksi tangan yang menghancurkan jiwa secara berturut-turut, menjatuhkan kedua artefak itu. Kemudian, dia menggunakan gerakan lain untuk memaksa roh naga itu kembali. Saya menemukan celah dan hendak melarikan diri. Tapi hanya Wu Yun yang meraung marah. Shenlong kecil, halangi rute pelariannya dan jangan biarkan dia melarikan diri. Setelah menerima perintah Wu Yun, roh Shenlong mengangkat tubuhnya. Dia berguling beberapa kali di udara, lalu tiba-tiba dia membuka mulutnya dan menyedotnya. Aliran energi spiritual agung dari langit dan bumi ditelan ke dalam mulutnya dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, Yan Wuhun hendak berhasil melarikan diri. Hentikan dia, seru Wu Yun. Jika orang ini menghindarinya, semuanya akan berakhir. Setelah segel yang mengguncang surga, dia akan langsung menjadi sangat lemah. Saat itu, jika Yan Wuhun terlibat lagi, mungkin akan sulit bagi Balbert untuk bertarung sendirian. Mengaum. Tepat pada saat ini, auman naga yang memekakkan telinga terdengar. Di bawah raungan naga ini, bahkan tanah dalam jarak beberapa ratus meter dari area sekitarnya sedikit terguncang. Ini adalah seni bela diri warisan klan naga yang dipahami oleh Shenlong Wuhun. Energinya mengguncang gunung dan sungai. Dan Yan Wuhun hendak melarikan diri sepenuhnya dari kunci kedua seni bela diri itu. Diam-diam aku bahagia di hatiku. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa auman naga yang tiba-tiba akan langsung menjatuhkannya hingga puluhan meter. Meskipun dia menggunakan roh pelindung tepat waktu, raungan itu tidak menyakitinya. Namun, seluruh tubuhnya langsung terlempar ke belakang puluhan meter, dan dia sekali lagi kembali ke jangkauan serangan dari dua seni bela diri menakutkan di kehampaan. Wu Yun mengangguk diam-diam setelah Shenlong Wuhun memiliki kesadarannya sendiri, ia memang bisa memainkan peran yang tidak terduga dalam pertempuran. Jika, seperti sebelumnya,
dia perlu mengendalikannya dengan pikirannya. Saya khawatir pada saat dia melepaskan segel yang mengguncang surga, dia tidak dapat lagi berkonsentrasi untuk mengendalikan roh bela diri Shenlong. Namun, Yan Wuhun sudah panik saat ini. Mendongak, dia melihat cakar raksasa dan segel kuno di kehampaan telah mengenai kepalanya kurang dari 10 meter jauhnya. Jelas sudah terlambat untuk menghindar lagi. Dalam kepanikan, dia hanya bisa membawanya dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dia bisa menahan pemboman cakar raksasa ini, dia mungkin tidak bisa lolos dari pemboman segel kuno ini. Karena segel kuno ini sungguh mengerikan. Itu bahkan membuatnya merinding dari lubuk jiwanya. Meski begitu, dia tidak punya pilihan. Ledakan. Cakar ilahi kekosongan itu terjatuh. Suara gemuruh yang keras terdengar, dan tanah bergetar hebat. Ledakan. Segel yang mengguncang surga menyerang. Ledakan seperti retakan bumi menyebar seketika. Di saat yang sama, tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Bahkan sepertinya akan terjadi gempa bumi. Gelombang kekuatan yang mengerikan melonjak seketika. Sebagian besar pepohonan di sekitarnya tumbang oleh kekuatan yang melonjak. Langit dipenuhi debu dan kerikil beterbangan. Tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Saya tidak tahu apakah Yan Wuhun sudah mati atau belum. Namun, Wu Yun masih percaya diri. Dalam keadaan saat itu, Yan Wuhun terkena segel pengguncang langit, bahkan jika dia tidak mati, cedera serius tidak bisa dihindari. Namun, Wu Yun tidak terburu-buru mengambil kembali Shenlong Wuhun dan kartu truf lainnya. Dia sedang menunggu, meskipun Wu Yun sudah sangat lemah setelah segel pembalik surga. Tapi dia harus bertahan, kalau-kalau Yan Wuhun selamat. Bahkan ada serangan balik terakhir, begitu Wu Yun menunjukkan kelemahan, semuanya akan berakhir. Semua yang Anda lakukan sebelumnya sia-sia. Segera, debu yang menutupi langit berangsur-angsur menyebar. Sebuah kawah besar selebar puluhan meter muncul di depannya. Di sekitar lubang besar tersebut terdapat retakan seperti jaring laba-laba yang menyebar ke segala arah. Seperti sebelumnya, Yan Wuhun tidak ditemukan. Wu Yun dan burung botak saling berpandangan. Burung berambut botak itu berkata, "Saudaraku, kamu di sini. Aku akan pergi ke sana dan melihat apakah bajingan itu sudah mati." "Tidak, aku pergi." Sebelum burung berambut botak itu bisa mengatakan apapun, Wu Yun terbang langsung menuju lubang raksasa. Ketika saya sampai di lubang besar itu, saya melihat ke dalam. Wu Yun tiba-tiba menghela nafas lega. Saat ini, Yan Wuhun berlumuran darah dan tidak bergerak. Ada juga retakan di tengkoraknya. Cairan putih susu bercampur darah perlahan mengalir keluar dari celah tersebut. Melihat situasi ini, Wu Yun merasa sangat lega. Bahkan jika otaknya rusak, dia pasti akan mati. Pada saat yang sama, Wu Yun mengambil kembali semuanya. Namun, Wu Yun tidak menyadari bahwa barusan, Yan Wuhun akan segera mati. Dia menghabiskan sisa esensi darahnya dan mengirimkan bebek Mandarin spiritual, yang dengan cepat terbang ke tangan Pangeran Distrik Li Ziyuan. Namun, karena Yan Wuhun terlambat mengambil tindakan, sudah terlambat untuk mengatakan banyak hal. Hanya ada beberapa kata pendek dalam bahasa Mandarin spiritual ini, yang bahkan tidak dapat membentuk satu kalimat utuh. Rencananya gagal, aku mati, itu Wu. Adapun apa yang bisa ditebak Li Ziyuan dari kalimat ini, itu tergantung pada kemampuannya. Kemudian, burung botak itu juga mendarat di samping Wu Yun dan melihat ke dalam lubang. Dia berkata, "Saudaraku, dia seharusnya mati kali ini. Dia ingin membunuh kita, dan dia melakukannya di siang hari. Saudaraku, ada apa denganmu?" Sebelum Balbert menyelesaikan kata-katanya, Wu kaki Yun melunak, dan ia langsung jatuh ke atas burung botak itu. Awalnya, Wu Yun seharusnya tidak terlalu lemah.
Tapi setelah mencapai segel pengguncang surga, dia masih bisa bertahan menggunakan kedua roh bela diri itu begitu lama. Karena itulah terjadi fenomena kehilangan kekuatan. Namun, tidak ada yang serius, saya hanya perlu waktu istirahat lebih lama. Melihat burung botak menopang dirinya sendiri, Wu Yun berkata dengan lemah, saya baik-baik saja, pria botak, hanya sedikit lemah. Lindungi saya sementara saya mengatur pernapasan saya sebentar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yun, burung botak itu merasa lega. Sekitar setengah jam kemudian, Wu Yun terbangun dari latihan meditasinya. Saudaraku, kamu baik-baik saja? Balbert bertanya dengan prihatin. Wu Yun menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekeliling. Berkata, ayo pergi, ayo kirim jenazah Moyan dan Guru Long yang terluka parah kembali ke Akademi Tianlong dulu. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, harap simpan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 937 Konspirasi Li Ziyuan. Kemudian, keduanya menuju Akademi Tianlong satu demi satu. Sebelum pergi, Wu Yun membuka cincin penyimpanan Yan Wuhun, berpikir bahwa seorang kultivator seperti dia di alam pencerahan akan dapat mengumpulkan beberapa barang bagus. Tapi dia tidak pernah menyangka orang ini begitu miskin. Hal ini terlihat dari apa yang tersembunyi di dalam ring penyimpanannya. Ditakdirkan menjadi seekor anjing, seorang kultivator pencerahan tingkat keempat bahkan tidak memiliki harta yang dapat menarik perhatiannya. Sekarang, 4 hari telah berlalu sejak mereka berangkat dari Akademi Tianlong. Masih ada 6 hari tersisa sebelum kompetisi 10 akademi di kota Xingling. Wu Yun diam-diam menghitung hari. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk maju ke kekuatan tingkat tinggi. Jika tidak, Anda harus menunggu 3 tahun lagi. Meskipun Anda tidak bergabung dengan kekuatan tingkat tinggi, Anda masih bisa menjadi seorang kultivator biasa. Namun jika kecepatan berlatih sebagai kultivator biasa bisa lebih cepat dibandingkan berkultivasi di akademi. Lalu siapa yang mau masuk akademi dan dikendalikan oleh orang lain? Oleh karena itu, jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat, memasuki kekuatan tingkat tinggi adalah syarat yang diperlukan. Namun, waktunya sangat sempit. Tapi kali ini, Akademi Tianlong harus kembali. Jika hal sebesar itu terjadi, kita harus kembali dulu dan melaporkannya kepada makhluk minggu. Terlebih lagi, sekarang tidak ada guru yang memimpin, Wu Yun dan yang lainnya mungkin tidak dapat menemukan kota Xingling dalam 6 hari. Selain itu, Wu Yun tidak mungkin meninggalkan tubuh Long Xiao di sini dan membiarkan monster memakannya. Butuh waktu 4 hari untuk sampai ke sini, tapi saya kembali dengan sangat cepat. Karena Wu Yun dan Balbert masing-masing meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Hanya dalam 1 hari, keduanya tiba di luar Akademi Tianlong. Balbert ingin masuk saja, tapi Wu Yun menghentikannya. Berkata, botak, jangan berisik. Sebaiknya kita hindari keramaian dan langsung ke dekan. Kalau tidak, kalau terjadi hal sebesar itu, saya khawatir akan menimbulkan kepanikan di kalangan kampus. Mari kita lihat bagaimana dekan mengaturnya. Burung botak itu mengklik, mengangguk. Namun, dengan kemampuan fisik keduanya, tidak sulit untuk menghindari semua orang. Keduanya melewati kerumunan dan dengan cepat menyelinap ke ruang seni bela diri. Tapi Wu Sengling tidak ada di kamar saat ini. Wu Yun hendak keluar untuk mencari, tetapi mendengar langkah kaki datang dari luar. Itu disertai dengan bau yang familiar. Orang yang datang tidak lain adalah Wu Sengling. Pintu dorong. Adegan di depannya hampir membuat Wu Sengling tercekik. Apa yang terjadi? Wajah Wu Sengling dipenuhi kegugupan, dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kehidupan yang sangat segar, dan baru beberapa hari sejak saya meninggalkan akademi, sesuatu yang begitu besar terjadi.
bahkan Long Xiao. Apakah Lin Wubiao yang melakukannya? Wu Sengling bertanya dengan wajah tegas. Terlihat air mata sudah mengalir di matanya saat ini. Tinjunya terkepal erat, dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Wu Yun dengan cepat dan singkat memberitahu Wu Sengling apa yang terjadi. Namun dari segi pengalaman kedua orang ini, Sa Long Xiao dan Sa Yan Wuhun, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya tentang binatang pemangsa jiwa mana yang mereka tarik dan rencanakan untuk membunuh mereka. Setelah Wu Sengling mendengar ini, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Bajingan, bajingan, bajingan. Pengkhianat, bajingan ini. Lin Wubiao sebenarnya mengajari dua pengkhianat seperti ini. Li Ziyuan, aku, Wu Sengling, aku bersumpah bersamamu. Wu Sengling mengertakkan gigi, tetapi tidak berani mengaum keras. Dia tahu keseriusan masalah ini. Begitu masalah ini diumumkan ke seluruh akademi, saya khawatir akan langsung menimbulkan kepanikan yang tak terkendali. Pada saat itu, semuanya akan berada dalam kekacauan, dan bahkan kemungkinan besar Akademi Tianlong akan lepas karenanya. Pertimbangkan konsekuensinya. Dia hanya bisa menahan suaranya di tenggorokannya dan mengeluarkan teriakan pelan. Air mata perlahan jatuh dari matanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh kesedihan, tapi matanya seperti belati. Kemarahan keluar dari matanya. Wu Yun dan Balbert saling berpandangan, tapi keduanya menghela nafas. Adegan ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Wu Sengling adalah dekan yang baik. Praktisi pencak silat sudah sejak lama mampu mengendalikan emosinya dengan bebas. Mampu membuat Wu Sengling menitikkan air mata jelas merangsang bagian terlembut hatinya. Semua orang ini dilatih olehnya. Pada saat yang sama, di Istana Pangeran Distrik, Li Ziyuan berada di dalam kamar. Seekor bebek Mandarin spiritual terbang dengan tergesa-gesa. Li Ziyuan meraih Ling Yuan dengan satu tangan, membukanya dan melihatnya. Kemudian ekspresinya berubah drastis. Dia meninju meja teh di sebelahnya. Meja teh tiba-tiba hancur berkeping-keping. Teh panasnya tersebar di seluruh meja, mengepul. Ketika para pelayan di samping melihat ini, mereka mengira mereka telah melakukan kesalahan dan menjadi pucat karena ketakutan. Dia bahkan tidak tahu di mana kesalahannya, jadi dia langsung berlutut ketakutan dan bersujud berulang kali. Jelas sekali, Li Ziyuan sering menyiksa mereka di hari kerja. Ledakan. Li Ziyuan menendang dada pria ini. Bersumpahlah dengan marah dan keluar. Tiba-tiba orang tersebut ditendang jauh-jauh seperti bola. Kemudian, Li Ziyuan terdengar memarahi dengan suara rendah, rencananya gagal. Sampah, kelompok sampah ini, pengawal Yan, apakah kamu juga menjadi sia-sia? Kamu benar-benar mati. Setelah beberapa saat, suasana hatinya berangsur pulih. Pesan di Ling Yuan hanya mengucapkan kata Wu. Apakah Wu Yun membunuhmu? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apakah itu Wu Sengling? Kamu lebih kuat dari dia, bagaimana dia bisa membunuhmu? Mungkinkah itu jebakan? Mereka memasang jebakan untuk membunuh Anda. Segera, gambaran yang dia pahami muncul di benak Li Ziyuan. Pastilah pecundang Lin Wubiao yang terungkap, dan kemudian Wu Sengling berencana membunuh Yan Wuhun. Jika tidak, bagaimana Yan Wuhun bisa mati dengan tingkat kultivasinya di tangan mereka? Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan kata-kata dalam roh pembawa pesan Yuan. Setelah mengukuhkan gagasan ini, Li Ziyuan mengertakkan gigi. Dia berkata dengan suara rendah, Wu Sengling, karena kamu bersikeras melawanku, jangan salahkan aku karena kejam. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan Istana Pangeran Distrik? Kali ini, aku akan membuat Akademi Tianlongmu lenyap.
Selama kamu keluar dari salah satu dari 10 kekuatan perantara teratas di distrik Yanbei, bahkan jika aku menghancurkanmu, orang-orang dari Istana Pangeran Distrik tidak akan ikut campur. Segera, saya melihat Li Ziyuan membanting meja dan bangkit, berteriak keluar, "Kemarilah, bantu saya mengirim surat kepada Pangeran ketiga dari Istana Pangeran Distrik, mengatakan bahwa kali ini saya ingin berkompetisi di Akademi 10 Distrik Yanbei, kompetisi awasi secara pribadi dan ubah aturannya." Akademi Tianlong, di kamar Wu Sengling. Setelah beberapa saat berduka, Wu Sengling perlahan-lahan menstabilkan emosinya. Dia memandang Wu Yun dan Balbert dan berkata, "Wu Yun, Yuxing, tidak peduli apa, ada baiknya kamu tidak mati. Din, kali ini sudah terbukti bahwa Li Ziyuan memang orang di balik layar. Bisakah kita menuntutnya secara langsung dan membiarkan orang-orang dari Istana Pangeran Distrik menangani Li Ziyuan?" Wu Yun bertanya. Wu Sengling berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Tidak ada bukti nyata. Jika Yan Wuhun atau Lin Wubiao ditahan pada saat itu dan dibiarkan dengan bukti, mungkin masih efektif, tapi mati. Jika kami mengajukan gugatan sekarang, tidak akan ada bukti. Jika kami berinisiatif untuk mengakui bahwa Andalah yang berencana membunuh Yan Wuhun, maka Li Ziyuan akan membalas dan kami akan semakin sulit untuk melanjutkan. Bisakah seorang manajer umum merajalela di distrik Yanbei?" Burung botak berkata dengan marah. "Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan. Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat." Bab 938 Pil Peremajaan Bai Guo. Wu Sengling mengangkat kepalanya dan menatap burung botak itu. Dia menghela nafas dan berkata, "Li Ziyuan. Tentu saja dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi ayah Li Ziyuan dan ayah dari pangeran ketiga dari Pangeran Distrik adalah teman dekat, dan keduanya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik." Begitu pangeran ketiga berdiri di pihak Li Ziyuan, "Aku khawatir kita tidak bisa berdebat satu sama lain. Karena kita tidak bisa melakukannya secara terbuka, maka kita akan terus melakukannya secara diam-diam. Saatnya tiba, kita akan membunuh Li Ziyuan secara langsung, dan semuanya akan berakhir." Balbert berkata tanpa rasa takut. Setelah mendengar ini, Wu Sengling tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap burung botak itu. Matanya penuh kejutan. Meskipun Yuan Yuxing mundur sepanjang tahun, mereka jarang bertemu. Tapi Yuan Yuxing telah berada di akademi selama bertahun-tahun. Dia mengenal Yuan Yuxing sampai batas tertentu. Yuan Yuxing yang dia kenal, meski bakatnya bagus, namun belum mencapai level teratas. Dia memiliki keraguan tentang dampak mendadak ini pada budidayanya ke alam voli tingkat ketiga. Tapi sekarang setelah mendengar nada suara burung botak itu, mau tak mau aku merasa semakin curiga. Yuan Yuxing selalu menjauhi urusan duniawi, kecuali kultivasi, dia jarang ikut campur dalam urusan ini. Dia tidak akan mengatakan hal seperti membunuhnya secara langsung. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa Yuan Yuxing sekarang menjadi orang yang berbeda. Dia hanya merasa aneh bahwa setelah 2 tahun mengasingkan diri, kepribadiannya sepertinya telah berubah total. Wu Yun melihat sesuatu yang aneh pada Wu Sengling. Berkata, "Din, jika itu masalahnya, maka kita akan tetap sama dalam menanggapi semua perubahan. Mari kita lihat trik apa yang bisa digunakan Li Ziyuan. Jangan khawatir, selama Tu dan saudara Yuxing dan saya berada di akademi selama 1 hari. Dia, Li Ziyuan, bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menyentuh akademi Tianlong." Wu Yun hampir mengatakan yang sebenarnya, tetapi untungnya Wu Sengling tidak meragukannya. Dia menepuk bahu Wu Yun dan Balbert. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, seperti yang kamu katakan, jika Li Ziyuan berani menyentuh orang-orang di Akademi Tianlongku, maka kita akan melawannya sampai akhir."
Kurasa dia tidak berani menggunakan kekuatan istana pangeran distrik akan menangani kita sekarang. Jika itu masalahnya, maka kita tidak perlu takut, dan saya pikir dia tidak ingin membuat masalah ini menjadi masalah besar sekarang. Setelah itu, Wu Sengling diam-diam menempatkan mayat-mayat itu di sana. Long Xiao dan murid-murid lainnya, dan untuk sementara menyimpan tubuh mereka. Ia tidak akan pernah dikubur dengan cara yang tidak jelas seperti itu. Setelah masalah ini selesai, mereka harus diberi pemakaman yang megah. Setelah Wu Sengling menyelesaikan orang-orang mati ini, Wu Yun menjelaskan cedera Liu Moyan pada Wu Sengling. Setelah Wu Sengling memeriksanya, diam-diam dia mengerutkan kening. Kerusakan pada dantiannya memang merupakan masalah yang sangat sulit. Namun, sambil mengerutkan kening, ketika Wu Sengling memeriksa tubuh Liu Moyan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap Wu Yun dan berkata, "Wu Yun, siapa yang mengemukakan ide ini?" Dengan menggunakan 5 titik akupuntur utama sebagai panduan, buatlah susunan penyegel roh 5 elemen untuk menstabilkan energi spiritual agar tidak mengalir. Wu Yun berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Ya." Ekspresi kekaguman besar muncul di mata Wu Sengling. Berkata, "Wu Yun, kamu memang jenius, jenius. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya mungkin tidak tahu bahwa ada cara untuk melindungi dantian yang rusak." Wu Yun memaksakan senyum dan bertanya, "Din, apakah Anda tahu apakah ada cara untuk menyelamatkan Mo Yan dan memperbaiki dantiannya yang rusak?" Wu Sengling mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia berkata perlahan, "Jangan khawatir. Menurut tren saat ini, meskipun Mo Yan tidak akan bangun, hidupnya akan tetap aman setidaknya selama setengah tahun. Saya akan membaca buku-buku kuno dan memikirkan solusinya. Jangan khawatir dulu." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Wu Yun, jika kamu tidak keberatan, aku akan mengirim Mo Yan ke lembah Muling terlebih dahulu. Dalam kondisinya saat ini, kamu tidak dapat menyelesaikan masalah meskipun kamu mengajaknya berkeliling. Dengan dia, jangan khawatir, ayahku akan menjaganya." "Ya." Wu Yun memandang Liu Moyan, yang pucat dan bernapas lemah. "Aku hanya merasakan hatiku sakit. Jika bukan karena menyelamatkannya, bagaimana Liu Moyan bisa berakhir dalam situasi ini?" Dia menghela nafas dalam diam dan mengangguk sedikit. Wu Sengling mengajak Liu Moyan dan berkata, "Kalian harus istirahat dulu di sini, kasihanilah dirimu sendiri, dan jangan keluar. Saya khawatir murid akademi akan melihatmu dan akan sulit untuk menjelaskannya. Saya akan mengirim Moyan ke rumah kayu." Linggu segera pergi ke paviliun kitab suci akademi untuk memeriksa apakah ada cara untuk menyelamatkan Moyan. "Besok pagi, saya secara pribadi akan membawa Anda ke kota Xingling." Ketika Wu Sengling mengirim Liu Moyan ke sana, manajer Liu melihat. Tatapan Liu Moyan tiba-tiba membuat hatinya sakit. Kemudian Wu Sengling dengan singkat menjelaskan asal-muasal masalah tersebut dan menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Dia juga berjanji akan menemukan cara untuk menyelamatkan Liu Moyan. Manajer Liu mengangguk dengan sedih. Suatu malam berlalu dengan cepat. Wu Yun dan Bal berlatih di ruang spiritual Wu Seng sepanjang malam. Dini hari, Wu Sengling mendorong pintu hingga terbuka. Ketika Wu Yun melihatnya, dia segera melangkah maju dan bertanya, "Din, apa kabar? Apakah Anda sudah menemukan cara untuk merawat Mo Yan?" Wu Sengling menghela nafas dan berkata, "Wu Yun, maafkan saya atas ketidakmampuan saya hanya menemukan satu arah." Dan apa?" Wu Yun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Wu Sengling berkata, "Dan hampir mustahil untuk melakukannya. Din, tolong katakan yang sebenarnya. Tidak peduli apa, Mo Yan terluka untuk menyelamatkan saya."
Bahkan jika itu berarti saya harus membayar dengan nyawa saya harus melakukannya. Menghadapi nada tegas Wu Yun, Wu Sengling melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan itu masalahnya. Hanya saja ketika saya melihat melalui buku catatan kuno yang diturunkan dari nenek moyang sekte tersebut, saya melihat bahwa ada obat untuk dantian yang rusak." "Metode apa?" Wu Yun bertanya dengan tidak sabar. "Obat mujarab tingkat 6 terbaik, pil peremajaan Bai Guo," jawab Wu Sengling. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Sengling, diam-diam Wu Yun menghela nafas lega. Level 6 terbaik, meskipun dia belum bisa menyempurnakannya, dia sekarang menjadi alkemis level 5. Dalam setengah tahun, dia dipromosikan menjadi alkemis tingkat 6 teratas, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin. Namun jika Anda bekerja keras, Anda harus bisa melakukannya. Lagi pula, relatif mudah untuk menembus profesi alkimia sebelum level 7. Kesulitannya terletak pada promosi akhir ke level 7. Dari alkemis tingkat ke-7, dari produk jadi, ke tingkat menengah, tingkat atas, tingkat terbaik, dan kemudian ke tingkat ke-8. Setiap perbaikan kecil membutuhkan banyak energi dan waktu. Kedengarannya sederhana, namun sebenarnya kesulitannya tidak terbayangkan. Ada banyak orang berbakat yang berbakat dalam budidaya, tetapi mereka berada di bidang alkimia. Dia terjebak di alam alkemis level 6, tidak mampu membuat kemajuan 1 inci pun. Wu Yun sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tidak berkata apa-apa. Wu Sengling melanjutkan, "Sebenarnya, jika itu adalah ramuan tingkat 6 kelas atas biasa, saya dapat membantu Anda memikirkan caranya. Saya juga mengenal beberapa alkemis tingkat 6. Tetapi kesulitannya adalah, menurut catatan, Bai Guo pil peremajaan jika Anda memikirkan peran memperbaiki dantian. Ketika ramuan itu selesai, energi langit dan bumi harus dimasukkan ke dalam ramuan itu. Jika tidak, bahkan jika sudah selesai, itu tidak akan efektif sama sekali. Hanya ramuan yang mengandung energi langit dan bumi yang dapat memicu dantian tubuh manusia. Energi asli yang terkandung dalam tubuh. Memperbaiki dantian bergantung pada energi asli ini. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh alkemis tingkat 6. Setidaknya diperlukan alkemis tingkat 7. Di atas, mohon maafkan saya karena tidak berguna, saya tidak dapat membantu Anda, alkemis tingkat 7. Saat dia mengatakan ini, Wu Sengling menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Tapi setelah mendengar ini, Wu Yun masih tidak terlalu khawatir. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Din, jangan salahkan dirimu dulu. Apakah kamu punya permintaan lain?" Memasukkan energi langit dan bumi ke dalam ramuan adalah apa yang disebut jalur ramuan. Ini, selama dia bisa menjadi alkemis tingkat 6 teratas, dia bisa melakukannya. Tapi apa yang dikatakan Wu Sengling selanjutnya membuat ekspresi Wu Yun berubah. Semuanya jelas tidak sesederhana itu. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 939 Keputusasaan, Harapan. Wu Sengling mengangkat kepalanya dan memandang Wu Yun. Sedikit menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, dan ini adalah langkah tersulit dalam menyempurnakan pil peremajaan Bai Guo." "Apa itu?" Wu Yun bertanya dengan cemas. "Bahan obat. Bahan obat untuk alkimia," kata Wu Sengling. "Apakah sulit menemukan bahan obat?" Wu Yun sepertinya sudah menebak apa yang akan dikatakan Wu Sengling. Wu Sengling berkata, "Tidak hanya sulit untuk menemukannya, tetapi bahkan..." Melihat Wu Sengling ragu untuk berbicara, Wu Yun berkata, "Din, tolong bicaralah jika ada yang ingin Anda katakan." "Aduh." Wu Sengling menghela nafas lagi. Perlahan berkata, "Meskipun pil peremajaan Bai Guo ini hanya pil tingkat 6, namun bisa dikatakan sebagai hal yang unik di dunia.
Setidaknya saya belum pernah mendengar ada orang yang memurnikannya. Apakah sulit untuk memperbaikinya? Saya. Saya bukan ahli alkimia, jadi saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan ini sangat rumit bahkan telah mencapai tingkat kesulitan dari banyak ramuan tingkat 8. Pil peremajaan 100 buah ini membutuhkan ratusan buah spiritual, buah peri. Terlebih lagi, ada batasan kualitas dan usia. Namun, jika saya benar-benar ingin mencarinya, saya mungkin dapat mengumpulkan sekitar 95 jenis. 95 jenis, itu berarti saya hanya harus pergi temukan 5 lainnya. Wu Yun berkata dengan gembira di dalam hatinya. Wu Sengling mengangkat kepalanya dan memandang Wu Yun, dan melanjutkan, itu benar. Namun, setelah saya melihat perlunya 5 buah spiritual ini kemarin, saya dengan cermat memeriksa banyak buku kuno lainnya tentang buah spiritual, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Buah spiritual. Ada bekas buahnya. Apa itu? Wajah Wu Yun perlahan menjadi gelap lagi. 7 buah rempah, buah kayu yuan, belimbing, buah rantai merah dan empedu daun ungu. Setelah mendengar jawaban Wu Sengling, wajah Wu Yun langsung berubah seputih kertas. Dari 5 buah spiritual ini, dia hanya mendengar tentang buah belimbing dan empedu daun ungu, dan dia bahkan belum pernah mendengar yang lainnya. Dan 2 hal yang dia tahu ini unik di dunia. Ini tidak ada hubungannya dengan berharganya kualitasnya atau tidak, tapi karena terlalu langka. Bahkan dikatakan sudah punah sejak lama, namun apakah masih ada di dunia saat ini menjadi pertanyaan besar. Tidak heran Wu Sengling mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menyempurnakannya di dunia ini. Siapa yang mau bersusah payah melintasi gunung dan sungai untuk menemukan benda-benda ilusi ini untuk ramuan tingkat 6? Selain itu, efek pil Baigo Yuan setelah dimurnikan tidak terlalu bagus bagi para praktisi. Fungsi terbesarnya adalah memperbaiki dantian yang rusak. Biasanya, berapa banyak kultivator yang dantiannya dirusak? Bahkan jika dia kalah dalam pertarungan, dia akan terluka parah atau terbunuh secara langsung. Benar-benar menghancurkan dantian orang lain. Saya khawatir hal seperti ini sulit terjadi. Bahannya sangat sulit ditemukan dan permintaannya tidak banyak, sehingga wajar jika pil pemulihan Baiguo akan punah. Melihat wajah pucat Wu Yun, Wu Sengling sepertinya sudah bisa menebaknya. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia melanjutkan, selanjutnya, jika Anda ingin membuat pil pemulihan 100 buah terbaik, persyaratan usia untuk 5 buah spiritual ini juga sangat ketat. Buah 7 rempah, buah kayu yuan, dan bintang buah belimbing masing-masing membutuhkan 200 untuk menjadi tua, buah rantai merah membutuhkan 500 tahun, dan empedu daun ungu membutuhkan 600 tahun. Wu Yun tiba-tiba mendengar jantungnya bergetar. Buah spiritual ini sudah sangat sulit ditemukan, namun tetap memiliki persyaratan usia yang ketat. Tiba-tiba, Wu Yun perlahan menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Faktanya, masalah terbesar yang mengganggu pikiran Wu Yun saat ini adalah dia dapat dan bersedia melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai untuk menemukan 5 buah spiritual ini, tetapi yang dia miliki hanya bertahan setengah tahun. Dia harus menemukan kelima hal ilusi ini dalam waktu setengah tahun. Di saat yang sama, dia juga ingin meningkatkan level alkimianya dari level 5 saat ini ke level 6. Dalam setengah tahun, bahkan Wu Yun tidak yakin melakukan 2 hal ini. Semakin Wu Yun memikirkannya, dia menjadi semakin putus asa. Jika dia diberi waktu setengah tahun untuk melakukan salah satu dari 2 hal ini, dia masih dapat memiliki 5 tingkat kepastian. Namun, jika dia melakukan 2 hal sekaligus dalam waktu setengah tahun. Serius. Semakin Wu Yun putus asa, semakin patah hati Wu Yun. Mo Yan, tidak bisakah aku menyelamatkanmu?
Meskipun Wu Yun sangat berbakat, kemajuannya pesat. Tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah dewa, dia hanyalah orang biasa dengan bakat bagus dan keberuntungan. Banyak hal yang tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun dia mungkin tidak diharuskan membuat ramuan sendiri. Tapi Wu Yun tahu bahwa ada banyak alkemis di benua utara. Namun sebenarnya sangat sedikit alkemis yang benar-benar bisa mencapai level 7 atau bahkan lebih tinggi. Selain itu, orang-orang ini bangga menjadi lebih unggul dari orang lain dan agak sombong di dalam hati. Jika tidak ada persahabatan, mustahil bagiku untuk membantumu, seorang anak laki-laki tak dikenal, membuat ramuan. Pada saat putus asa ini, pupil Wu Yun tiba-tiba bersinar. Hanya karena dia tiba-tiba teringat seseorang. Yi Chen Danzun. Ya, itu dia. Ini adalah alkemis tingkat 8 tingkat menengah yang asli. Ketika saya berada di Danceng Cholege di benua selatan, saya diundang kembali oleh Dekan Ling Yuanwu. Wu Yun awalnya ingin dia membantu menyempurnakan pil asal hati spiritual untuk Bai Ling. Sayangnya dia tidak bisa melakukannya. Hanya saja dia tidak bisa membuat pil asal hati spiritual, tapi dia pasti bisa menyempurnakan pil pemulihan 100 buah. Terlebih lagi, Wu Yun ingat bahwa Danzun Yichen telah memberitahunya sebelum dia pergi. Jika Anda meninggalkan benua selatan di masa depan dan membutuhkan bantuan, Anda dapat menemuinya. Wu Yun selalu mengira Danzun Yichen berasal dari benua timur. Tapi dia belum pernah mendengar orang terkenal seperti Yichen Danzun meskipun terjadi kekacauan di benua timur. Diperkirakan Yichen Danzun harus berada di Jalan Beida. Meskipun saya tidak tahu mengapa Yichen Danzun berteman dekat dengan Ling Yuanwu. Tapi ini tidak penting. Yang penting Wu Yun melihat harapan dan harapan agar Liu Moyan bisa selamat. Memikirkan hal ini, Wu Yun mau tidak mau mengambil keputusan. Pertama-tama pikirkan cara untuk menemukan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil peremajaan Bai Guo. Kemudian cobalah mencari cara untuk menemukan Yichen Danzun. Meskipun kekuatan Yichen Danzun tidak terlalu kuat, ia hanya berada di sekitar alam langit tingkat ke-8 atau ke-9. Tapi kalau bicara alkimia, pasti bisa dianggap nomor 1. Tidak semua jenius budidaya bisa menjadi alkemis tingkat 8. Di sampingnya, Wu Sengling melihat ekspresi Wu Yun yang tidak yakin, yang bergantian antara kesedihan dan kegembiraan. Ia sudah lama mengetahui tentang hubungan romantis antara Wu Yun dan Liu Moyan. Apakah Anda khawatir Wu Yun tidak akan mampu menahan pukulannya karena mengetahui bahwa Liu Moyan tidak ada harapan lagi? Apakah Anda gila? Setelah merenung sejenak, dia menepuk bahu Wu Yun dan berkata, Wu Yun, jangan terlalu khawatir. Perahu secara alami akan lurus ketika mencapai jembatan. Meskipun sulit, kita mungkin tidak perlu memberikannya. Cobalah. Kita masih punya waktu setengah tahun, kan? Dia awalnya ingin mencoba menghibur Wu Yun, tapi kenyataannya dia terlalu memikirkannya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini? Tiba-tiba, Wu Yun mengangkat kepalanya dan bertanya, Din, apakah kamu pernah mendengar tentang Yichen Danzun? Yichen Danzun. Wu Sengling mengerutkan kening dan terus mencari informasi tentang Yi Danzun di benaknya. Kenangan akan rasa hormat. Melihat Wu Sengling tetap diam, Wu Yun terkejut. Diam-diam berpikir, tidak mungkin, bahkan dekan pun tidak tahu. Mungkinkah Danzun Yichen bukan dari benua utara? Dengan kata lain, Danzun Yichen tidak setenar yang dibayangkan. Tentu saja, Wu Yun lebih percaya pada tebakan terakhir. Jika Danzun Yichen tidak berada di benua utara, maka semua pikirannya sekarang akan sia-sia. Semuanya akan putus asa lagi. Tiba-tiba, Wu Sengling berbicara. Wu Yun mendengarkan dengan penuh perhatian. Wu Sengling berkata, Yichen Danzun, sepertinya. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue,
Silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 940, Kota Bintang Roh, mengubah peraturan. Sejujurnya, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Wu Sengling menggelengkan kepalanya. Wu Yun merasa tersesat untuk beberapa saat, jika Wu Sengling tahu di mana alchemy Yi Chen berada. Temui dia ketika saatnya tiba dan dia pasti akan membantu. Sayang sekali. Melihat ekspresi kecewa Wu Yun, Wu Sengling sepertinya mengerti maksudnya. Berkata, Wu Yun, apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengenali Yi Chen dan Sun ini? Yah, kita telah melakukan beberapa interaksi sebelumnya. Saya pikir, selama saya dapat menemukan semua bahan untuk pil pemulihan Baiguo ini, saya dapat bertanya kepada Yi Chen dan Sun untuk itu. Jika kamu datang dan mengambil tindakan, kamu pasti akan menjadi pil. Secercah cahaya melintas di pupil Wu Sengling. Berkata, itu dia. Wu Yun, meskipun saya tidak mengenal alkemis ini, tetapi karena dia disebut alkemis, dia pasti seorang alkemis tingkat 8. Sejujurnya, saya tidak terlalu akrab dengan orang-orang di industri alkemis. Jadi, tidak mengherankan jika saya tidak mengetahuinya, dan Anda tidak perlu terlalu kecewa. Karena ada hubungan seperti itu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu tentang orang ini untuk Anda ketika saatnya tiba. Selama dia berada di Jalan Beida, saya pasti bisa mencari tahu untuk Anda. Terima kasih, Din. Wu Yun menyerahkan. Mengapa kamu ingin melakukan ini denganku? Wu Sengling melambaikan tangannya dan berkata, masih ada setengah tahun, jadi jangan terlalu cemas. Pikirkan cara untuk mengumpulkan materi ini terlebih dahulu. Temukan 5 buah spiritual yang baru saja kukatakan padamu. Itu saja, aku akan mengatur bahan obat lainnya. Ya. Wu Yun mengangguk. Tepat ketika dia sedang menunggu saat ini, dia tiba-tiba melihat Mandarin spiritual terbang dari luar pintu. Pupil Wu Sengling menyusut, dan setelah mengambil Ling Yuan dan melihat sekilas isinya, wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Ada apa? Tanya Wu Yun. Bajingan ini, aku tidak menyangka mereka akan mengambil tindakan begitu cepat. Tampaknya berita kematian Yan Wuhun telah dikirim kembali. Bajingan ini pasti ingin mengeluarkan Akademi Tianlong kita dari jajaran pasukan perantara teratas. Saat dia berkata, tinju Wu Sengling perlahan mengepal. Apa yang terjadi? Apakah itu Li Ziyuan? Meskipun Wu Sengling tidak menjelaskan, baik Wu Yun dan Balbert sudah menebaknya. Wu Sengling mengangkat kepalanya dan menatap Wu Yun, tapi tidak berkata apa-apa. Dia menyerahkan bebek Mandarin spiritual di tangannya kepada Wu Yun. Wu Yun membaca isinya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ling Yuan ini tidak dikirim oleh Li Ziyuan, tetapi oleh Istana Pangeran Distrik, Pangeran Ketiga. Isinya kira-kira untuk meningkatkan tantangan dan keadilan kekuatan perantara di distrik Yanbei. Kantor Pangeran Distrik memutuskan untuk mengubah sementara peraturan kompetisi 10 rumah dan menambahkan pertandingan eliminasi perguruan tinggi sebelum kompetisi 10 rumah. Pada saat itu, selain 10 kekuatan perantara teratas di distrik Yanbei, kekuatan perantara kuat lainnya akan berpartisipasi. Adapun aturan pertandingan sistem gugur ini dirumuskan oleh manajer Pangeran Distrik Li dengan otoritas penuh. Dalam kondisi menjamin keadilan dan ketidakberpihakan, semua perguruan tinggi tidak boleh keberatan. Sekarang manajer Li telah bergegas ke kota Xingling. Jika tidak ada perguruan tinggi yang gagal mengikuti babak sistem gugur, mereka akan langsung didiskualifikasi dari pasukan teratas dan diturunkan menjadi pasukan perantara kelas 2. Din, apa yang dimaksud dengan babak knockout ini? Mengapa tidak ada gambaran sistem kompetisi pada babak knockout ini? Bagaimana kita bisa bertanding tanpa sistem kompetisi? Biarkan Li Ziyuan memiliki kewenangan penuh untuk merumuskannya. Trik apa yang diinginkan bajingan ini? Mainkan.
Wu Yun tidak memahami hubungan antara kekuatan-kekuatan ini. Intrik itu penting. Wajah Wu Sengling berubah jelek, dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu melihat tanda tangan pada bebek spiritual? Pasti Li Ziyuan yang menyampaikan pemikirannya kepada pangeran ketiga dari istana pangeran distrik. Untungnya, kami tidak melakukannya mengajukan gugatan tepat waktu kemarin. Jika tidak, pangeran ketiga pasti akan memihak Li Ziyuan. Setelah jeda, dia berkata lagi, apa yang disebut kompetisi sistem gugur perguruan tinggi pasti merupakan konspirasi Li Ziyuan untuk menjatuhkan Universitas Tianlong kita dari kekuatan perantara teratas di distrik Yanbei. Adapun tidak, biarkan Li Ziyuan memiliki wewenang penuh untuk merumuskan sistem kompetisi. Saya khawatir itu juga bagian dari rencana Li Ziyuannya. Dia pasti ingin kita pergi ke sana dulu, temui murid kita Linep, dan kemudian merumuskan aturan untuk kita. Jadi apa? Kami mengembangkan sendiri, jika dia benar-benar ingin menargetkan dia seperti ini, maka kita tidak akan bersaing, tidak peduli apakah dia top atau tidak. Botak kata Bert dengan nada menghina. Wu Sengling menghela nafas dan berkata, Yuxing, kamu tidak tahu apa-apa. Pasukan tingkat menengah atas seperti kita secara langsung prihatin dengan istana pangeran distrik. Inilah sebabnya Li Ziyuan tidak berani menyentuh kita secara terang-terangan sampai sekarang. Jika setelah Akademi Tianlong kita tersingkir dari posisi teratas dan diturunkan ke kelas 2, perhatian yang diterimanya dari istana pangeran distrik akan langsung menurun. Ketika saatnya tiba, Li Ziyuan akan mengganggunya dan menetapkan tindakan yang tidak masuk akal. Posisi bagi kita. Bahkan jika kita langsung dikeluarkan dari tuduhan dan sindiran pangeran ketiga ditambahkan, aku khawatir kantor pangeran distrik tidak akan datang untuk menyelidiki kebenaran masalah ini. Hah, apa yang kamu takutkan? Jika dia berani datang, kami akan membunuhnya. Kembali. Meskipun burung botak sangat prihatin dengan hal ini. Tidak banyak emosi di Akademi Tianlong, semuanya karena Wu Yun. Namun, dia tampak terangsang saat ini. Nadanya penuh kebencian. Wu Sengling menghela nafas dan berkata, yah, saya memiliki ide yang sama dengan Anda. Jika saya satu-satunya, saya pasti sudah membunuhnya sejak lama. Namun, saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa membunuh puluhan ribu orang. Murid Akademi Tianlong. Mengesampingkan masa depan dan kehidupan. Akademi Tianlong kita tampaknya kuat, tetapi sebenarnya itu hanyalah kekuatan perantara. Dibandingkan dengan istana pangeran distrik, itu tidak layak disebutkan. Jika kita kehilangan gelar pasukan perantara tertinggi. Tanpa perlindungan istana pangeran distrik, mungkin tidak sulit baginya, Li Ziyuan, untuk menyingkirkan kita. Wu Yun bisa melihat kemarahan yang tertahan di hati Wu Sengling. Berkata, Din, jika itu masalahnya, pertama-tama kita akan menstabilkan nama kelas atas, dan kemudian menemukan cara untuk menyingkirkan Li Ziyuan. Di tengah kata-kata, Wu Yun mengertakkan gigi. Sejak saya masuk Akademi Tianlong, Guru Long telah memperlakukan saya dengan baik. Saya tidak akan pernah membiarkan dia mati begitu saja, Li Ziyuan, saya akan membunuhnya. Hitung aku, kata Balbert pada saat yang sama. Wu Sengling memandang mereka berdua, mengangguk dan berkata, itu satu-satunya rencana untuk saat ini. Ayo segera berangkat ke kota Xingling dan lihat trik apa yang ingin dimainkan Li Ziyuan. Ya. Wu Yun dan Balbert mengangguk ke arah mereka. Setelah beberapa saat persiapan, mereka bertiga meninggalkan Akademi Tianlong dan bergegas ke kota Tianlong. Tentu saja, Wu Yun dan Balbert pergi sambil menghindari semua orang. Adapun Wu Sengling, setelah mengatur semua urusan akademi, dia meninggalkan akademi. Sekarang, masih ada 5 hari tersisa sebelum kompetisi 10 akademi di kota Xingling. Namun kali ini, mereka tidak perlu mengambil jalan belakang. Dengan kecepatan mereka bertiga,
4 hari sudah cukup. Dalam perjalanan, Wu Yun juga berkomunikasi dengan Dewa Pencipta tentang pil pemulihan Bai Guo. Pada saat yang sama, saya juga ingin bertanya apakah lonceng penciptaan ilahi telah memikirkan metode lain yang lebih sederhana. Sangat disayangkan bahwa lonceng penciptaan ilahi masih mengatakan hal yang sama. Dia tidak tahu banyak tentang fisik fana. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.